siang, Pak. Siang, Pak. Oke, Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini yang Sehat. belum join siapa ya Bapak Ibu? Dua lagi ya? Bu Siska sama Bu Lina ya. Iya, Pak. Oke, mungkin langsung aja ya Bapak Ibu ya. Terakhir kita sampai ini ya Bapak Ibu ya. Teori ring ya. 222. Oke, teori ring. Nah, kalau pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas terkait dengan grup subgrup ya Bapak Ibu ya. Grup, ada subgrup, kemudian ada apa namanya homomorfisme, ya kan? Ada isomorfisme ya, ada grup siklik, ya. Oke, sekarang kita masuk ke teori berikutnya yaitu teori ring. Nah, di dalam teori ring ini yang perlu diingat di sini nanti ada dua buah operasi biner ya Bapak Ibu. Kalau dalam grup itu hanya satu operasi biner, tetapi kalau di teori ring ini ada dua operasi biner. Oke, kita langsung ke mari ya Bapak Ibu ya. Jadi pada definisi ini suatu himpunan tak kosong R katanya dilengkapi dengan dua operasi ya. Jadi ada dua operasi biner di sini yaitu penjumlahan atau tambah dan perkalian. Dinamakan ring bila memenuhi empat aksioma ring ya. Memenuhi empat aksioma ring yaitu untuk setiap tiga unsur sembarang A, B, dan C di R. Yang pertama, R itu adalah suatu grup komutatif. Suatu grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bersifat tertutup. Ya, tertutup terhadap operasi perkalian. Atau bisa dikatakan bahwa AB, ya, operasi perkalian AB itu masih berada di dalam R. Kemudian asosiatif. Nah, asosiatif ini terhadap perkalian juga yaitu A dikali B kali C sama dengan dalam kurung A kali B lalu dikali C. Lalu yang terakhir sifatnya distributif terhadap perkalian dan penjumlahan. Nah, itu A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC atau dalam kurung A tambah B dikali C sama dengan AC ditambah BC. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk uh, definisi dari ring. Lalu di bawahnya, bila di dalam ring R memenuhi sifat ya AB sama dengan BA atau bersifat komutatif terhadap operasi perkalian untuk semua AB anggota R, maka ring R dinamakan ring yang komutatif ya. Karena berlaku sifat komutatif terhadap perkalian. Kemudian juga bila R memuat unsur satu, ya, unsur satu anggota R yang memenuhi sifat satu dikali A sama dengan sama dengan A kali satu untuk setiap A anggota R, maka ring R ini dinamakan sebagai ring satuan. Ya, ring satuan karena mempunyai unsur satu. Lalu ada kelanjutannya pembahasan dari ring R katanya unsur 0 di R adalah selalu menyatakan unsur netral ya ataupun unsur identitas dari R terhadap operasi biner penjumlahan.
dan elemen inverse dari A anggota R terhadap operasi penjumlahan ditulis sebagai negatif A. Selanjutnya, perkalian antara N dengan A menyatakan penjumlahan A tambah A sebanyak N. Ya, untuk N merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan bila N bilangan bulat negatif, maka N kali A menyatakan negatif A tambah negatif A tambah negatif A sampai sebanyak harga mutlak N. Oke, nah selanjutnya contohnya yaitu himpunan bilangan bulat Z, himpunan bilangan rasional Q, dan himpunan bilangan real R, serta himpunan bilangan kompleks C adalah ring, ya, merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, ya, sebagaimana telah biasa dilakukan di dalam ring komutatif. Nah, oke, sekarang kita cek apakah benar himpunan Z, Q, R, dan C ini merupakan suatu ring, ya. Oke, di dalam Z, himpunan bilangan bulat, ya. Himpunan bilangan bulat, tentu saja himpunan bilangan bulat memenuhi keempat sifat grup, ya, Bapak Ibu, ya. Grup itu kan yang pertama, apa kalau grup masih ingat nggak Bapak Ibu? Tentang grup, syarat grup apa? Suatu himpunan dikatakan suatu grup dengan operasi biner, ya. Suatu himpunan, Komutatif. katakanlah G dikatakan grup dengan operasi biner, ya. Biner, katakanlah binernya star jika yang pertama apa? Tadi Bu Solah, komutatif. Komutatif. Oke, yang pertama yaitu tertutup dulu, ya Bapak Ibu, ya. Ataupun karena di sini dengan operasi biner star, ya, sudah merupakan operasi biner berarti sudah tertutup di sini. Oke. Kemudian boleh ditulis di sini tertutup. Tertutup yaitu jika A, B anggota dari G, maka A star B juga merupakan anggota G, gitu ya. Tertutup. Yang kedua, asosiatif. Nah, ini ada 3 unsur berarti ya, A, B, C anggota G. Ya, maka di sini A star B, kemudian star C begini, itu sama dengan dalam kurung A star B, lalu star C, yaitu asosiatif. Kemudian yang ketiga apa, Bu Ibu? Memiliki unsur identitas. Ya, ada unsur identitas, ya. Unsur identitas. Katakanlah itu unsur E, gitu ya. Kemudian yang keempat, setiap unsur, ya. Setiap unsur A anggota G apa? Punya inverse. Jadi Inverse. setiap unsurnya punya inverse. Punya inverse. Ya, ini keempatnya, ya. Keempat aksioma di dalam grup. Nah, ini harus terpenuhi dulu, ya. Untuk aksioma dari ringnya, ya. Kalau dari ring, aksiomanya itu yang pertama tadi R adalah suatu grup komutatif. Jadi grup komutatif ditambah lagi berarti. Supaya komutatif berarti berlaku sifat komutatif, ya. Berlaku sifat komutatif berarti nanti kalau A B anggota G, maka
A star B sama dengan B star A. Ya, ini berlaku sifat komutatif. Itu ya Bapak Ibu. Maka nanti grupnya grup komutatif. Nah, lalu itu terhadap operasi penjumlahan ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu nanti kita cek kembali apakah operasi perkaliannya tertutup, apakah operasi perkaliannya itu bersifat asosiatif, apakah di operasi perkalian dan penjumlahannya bersifat distributif. Oke, kita cek. Nah, tadi himpunannya adalah himpunan Z ya. Himpunan Z dulu kita cek. Himpunan Z itu kan dari mulai negatif, saya hapuskan dulu kameranya, ya stabil. Oke, jadi himpunan Z di sini itu adalah himpunan bilangan bulat dari mulai bilangan bulat negatif, 0, lalu bilangan bulat yang positif. Nah, kalau kita lihat operasi penjumlahan antara bilangan bulat, hasilnya apakah tetap bilangan bulat atau menjadi bilangan lain? Bapak Ibu, kalau operasi penjumlahan bilangan dua buah bilangan bulat, itu hasilnya bilangan bulat atau bilangan lain? Halo, Bapak Ibu, masih ingat? Gimana tadi, Pak? Ini kan kita mau mengecek tentang ini ya untuk himpunan Z ya, himpunan bilangan bulat Z. Karena ini himpunan bilangan bulat Z berarti dari mulai bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Nah, jadi dengan operasi tambah atau operasi penjumlahan untuk dua bilangan di dalam Z atau bilangan bulat, kalau dijumlahkan, apakah hasilnya bilangan bulat juga atau bilangan lain? Iya, bilang Iya, bulat. Ya, Pak. bilangan bulat. Iya, Bulat, Pak. Bilangan bulat. Ya, berarti untuk aksioma pertama sudah terpenuhi yaitu bersifat tertutup. tutup ya, Tertutup. ya tertutup. Jadi kalau diambil dua unsur sembarang ya, bahwa tadi eh, unsur A tambah B misalnya ya, karena ini penjumlahan, jadi A tambah B anggota dari himpunan bilangan bulat Z. eh, oh maaf, ini AB ya, maaf. Dua unsur, kita ambil dua unsur AB anggota Z, AB anggota Z, maka A tambah B juga merupakan anggota Z. Nah, ini sifat tertutup, berlaku sifat tertutup. Di sini satu aksioma sudah terpenuhi. Nah, lalu kita mau eh, cek yang bersifat asosiatif. Tentunya kalau penjumlahannya ini eh, apa namanya ya, di penjumlahannya ini bersifat tertutup, nanti akan berlaku sifat asosiatif ya. Jadi asosiatif juga terpenuhi di himpunan Z. Dan selanjutnya, apakah punya identitas? Ya, Iya. ini asosiatif ya, asosiatif. Ya, kemudian apakah punya identitas? Ya, identitas terhadap penjumlahan. Ya, jadi identitasnya yaitu E sama dengan 0 ya. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan yaitu 0. Kemudian yang keempat yaitu apakah setiap unsur punya inverse? Ya, jelas punya ya. Kalau misalnya A anggota dari himpunan Z, maka akan ada negatif A anggota dari Z juga. Sehingga kalau dijumlahkan antara A dengan negatif A atau negatif A ditambah A, oh maaf, atau negatif A ditambah A,
itu hasilnya adalah identitas yaitu 0. Ya, negatif A tambah negatif A, kemudian negatif A ditambah A sama dengan 0. Sudah berlaku keempat aksioma grup, maka himpunan bilangan bulat Z adalah sebuah grup dengan operasi penjumlahan. Nah, lalu karena di sini di dalam aksioma ring itu bercerita tentang grup komutatif, maka kita harus cari apakah di dalam eh, Z ini kalau AB anggota Z, apakah A tambah B sama dengan B tambah A? Apakah A tambah B sama dengan B tambah A, Bapak Ibu? Kalau di dalam bilangan bulat, kita ambil A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, kalau dijumlahkan itu sama dengan, ya, seperti ini kebalikannya ya, jadi B tambah A. Sama ya, A tambah B sama dengan B tambah A ya, Bapak Ibu. Ya. Iya, Pak. Oke, berarti ini komutatif di sini ya. Komutatif. Karena komutatif di sini maka grupnya adalah grup yang komutatif. Ya, jadi cek dulu apakah grup, kemudian apakah berlaku sifat komutatif. Kalau berlaku sifat komutatif berarti grupnya adalah grup yang komutatif. Oke, aksioma pertama sudah terpenuhi. Kemudian aksioma kedua tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi kalau seandainya dua unsur, bilangan bulat pertama, bilangan bulat kedua, anggota dari himpunan bilangan bulat Z, kalau kita kalikan A kali B, apakah masih merupakan bilangan bulat hasil perkaliannya? Buat Masih, sih, masih ya, Bapak Ibu. masih. Nah, Ya. kalau ini terpenuhi, A kali B juga merupakan anggota bilangan bulat, maka sifat atau aksioma kedua ini bersifat tertutup ini terpenuhi. Jadi di sini tertutup ya. Ya, terpenuhi sifat tertutup. Lalu asosiatif. Nah, kalau sudah tadi eh, di dalam perkalian adalah tertutup, maka nantinya akan asosiatif di sini. Ataupun perkalian antara A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Ya, kalau kita kalikan namanya perkalian di dalam bilangan bulat kan A kali B kali C gini seperti ini itu kan sama dengan ABC ya Bapak Ibu. Nah, begitu pula kalau A kali B dan dikali C. Ya, ini kan sama juga ya dengan ABC ya Bapak Ibu. Jadi ini berlaku sifat asosiatif. Sini asosiatif. Kemudian distributif apakah terpenuhi? Ya kita cek aja kalau tiga unsur, katakanlah tiga unsur A, B, dan C anggota dari bilangan bulat Z, maka kalau A kali B tambah C, ini kan artinya apa? Perkalian antara AB ditambah AC. Ya begitu pula kalau A tambah B dikali C.
A tambah B kali C sama dengan apa hasilnya? Adalah AC ditambah ya. C. C. BC. Ini berlaku di sini sifat distributif ya Bapak Ibu ya. Berarti benar bahwasanya himpunan Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring. Kemudian apakah ringnya komutatif? Ya ini ringnya akan komutatif nanti. Ya kalau diambil dua unsur di Z itu hasil perkaliannya A kali B sama dengan B kali A. Sama ya misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ataupun kalau kita ambil bilangan negatif, negatif 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 3. Ya sama ya Bapak Ibu. Berarti bersifat komutatif. Berarti ring komutatif nantinya. Kemudian mempunyai unsur satu yang memenuhi sifat ini ya. Mempunyai unsur satu di dalam bilangan bulat Z kan terdapat unsur satu. Sehingga disebut juga sebagai ring satuan. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum Pak, ya? belum, Pak. Oke, nanti untuk himpunan yang lain yaitu himpunan bilangan rasional Q, himpunan bilangan real R, dan himpunan bilangan kompleks C itu akan sama ya Bapak Ibu. Baik, kita hapus dulu, kita lanjut Bapak Ibu. Lalu himpunan bilangan bulat modulo N atau Zn adalah ring komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, ini juga merupakan ring yang komutatif Bapak Ibu. Oke, ini bisa dicoba apakah memang benar itu merupakan ring yang komutatif dengan definisi dari mulai grup sampai definisi ring. Kemudian ring R katanya adalah himpunan Z, Q, R, atau C. Maka himpunan semua matris berukuran 2 kali 2 dengan unsur-unsurnya di R yaitu M, matriks M yaitu berukuran 2 kali 2 yang anggota-anggotanya di R ya adalah suatu ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks sebagaimana telah diketahui operasi ya tambah dan perkalian dalam matriks. Namun kalau di dalam matriks kan kalau perkaliannya tidak berlaku sifat komutatif ya dalam matriks ya Bapak Ibu. Mau ukuran berapapun tidak tidak berlaku ya bahwa A kali B sama dengan B kali A. Ini tidak berlaku yang seperti ini. A kali B pada umumnya itu berbeda dengan B kali A. Walaupun nanti akan ditemui A kali B sama dengan B kali A. Namun untuk kasus-kasus tertentu saja. Oke, lanjut. Diberikan himpunan semua fungsi pada R, di mana FR di sini ya, F besar R sama dengan F kecil, di mana R dipetakan ke R dengan operasi penjumlahan dan perkalian.
fungsi untuk F, G anggota dari F besar R. Didefinisikan oleh yang pertama dalam kurung F tambah G itu sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, kemudian F kali G dalam kurung X itu sama dengan Fx dikali Gx ya untuk semua X anggota R ya Bapak Ibu. Lalu di sini katanya ada himpunan Fr dengan operasi penjumlahan adalah grup komutatif. Kemudian unsur netral di Fr adalah Ex sama dengan 0. Lalu untuk setiap X anggota R dan inverse dari F anggota F besar R adalah negatif F, di mana negatif Fx sama dengan negatif dalam kurung Fx untuk semua X anggota R, yaitu untuk dua buah fungsi ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita lihat kembali contoh di bawah. Diberikan ring, ada ring 1, 2, sampai N adalah ring semuanya. Perkalian ring ya atau produk ring R besar sama dengan R1 kali R2 kali seterusnya sampai kali Rn dengan operasi penjumlahan dan perkalian di dalam R untuk A1, A2 sampai AN, kemudian B1, B2 sampai Bn anggota R didefinisikan oleh di sini yang pertama definisinya A1 A2, PAN, kemudian ditambah B1, B2 sampai PN itu sama dengan ini A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan seterusnya ya sampai AN tambah BN. Begitu pula untuk perkaliannya menjadi A1 B1, A2 B2, dan seterusnya sampai AN dikali BN. Maka ini akan memenuhi semua kriteria ring. Oke. Nah, lalu himpunan di sini Q akar 2 yaitu bilangan rasional ya, yaitu adalah A ditambah B akar 2 di mana AB adalah anggota dari himpunan bilangan rasional Q. Ya, terhadap operasi biner tambah dan perkalian sebagaimana dilakukan seperti biasanya adalah ring yang komutatif ya. Kalau mau dikaitkan dengan lapangan, bahwa lapangan Q akar 2 adalah lapangan terkecil yang memuat alfa yaitu akar 2 dan juga Q. Ini adalah teorema di dalam ring satuannya. Bila ring satuan memuat elemen 1, maka untuk semua AB anggota R berlaku A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Yang kedua, A kali negatif B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif dalam kurung A kali B. Yang ketiga, negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Kemudian 4, negatif 1 di dalam ring ini, ya, dalam ring R, dikali dengan A sama dengan negatif A. Yang kelima, negatif 1 di ring R, dikali negatif 1 di ring R, sama dengan 1 di dalam ring R. Yang terakhir yang 6, M dikali A, kemudian dikali dengan N kali B sama dengan M kali N,
lalu dikali dengan A kali B untuk semua bilangan bulat M dan N. Ya, buktinya sudah ada Bapak Ibu, nanti bisa dibaca dan dipahami. Nah, ada ring, ada subring, ada grup, ada subgrup, ada ring, ada subring. Nah, definisinya suatu himpunan bagian S yang tak kosong ya dari suatu ring R adalah suatu subring. Bila S adalah ring terhadap operasi yang berlaku di dalam ring R. Ya, jadi yang pertama S itu merupakan himpunan bagian ya, himpunan R. Nah, ternyata himpunan S itu juga merupakan ring terhadap operasi yang berlaku di dalam ring R. Nah, S itu nantinya dikatakan sebagai subring. Ya. Nah, ini teorema ini cukup menjamin bahwasannya eh, himpunan S itu merupakan suatu ring. Jadi suatu himpunan bagian S yang tak kosong dari suatu ring R adalah suatu subring jika dan hanya jika untuk semua AB anggota S memenuhi yang pertama A kurang B anggota S ya. Ini untuk yang sifat pertama A kurang B anggota S dan yang kedua A kali B anggota S. Ya, jadi dengan menggunakan dua dua cara ini ya, dengan pertama A kurang B anggota S dan A kali B anggota S, ini sudah cukup menjamin bahwasannya S-nya merupakan suatu subring. Misal contoh himpunan dua jet ya, himpunan dua jet terhadap operasi penjumlahan dan perkalian sebagaimana biasa dilakukan dalam himpunan bilangan bulat adalah subring dari ring Z. Ya, jadi dua jet kan merupakan subhimpunan dari himpunan jet ya. Nah, untuk mengeceknya apakah nanti himpunan dua jet ini juga merupakan suatu ring ya terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi cukup kita ambil dua unsur A, B anggota dari dua jet ya kita peroleh bahwa yang pertama kalau kita kurangkan antara A dan B ya karena ini A dan B ini anggota dari dua jet maka kedua-duanya merupakan kelipatan dua ya. A kelipatan dua, B juga kelipatan dua. Maka hasil pengurangannya juga nanti akan merupakan kelipatan dua. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau A-nya kelipatan dua, B-nya kelipatan dua, hasil pengurangannya itu juga merupakan kelipatan dua. Ya. Jadi yang ini nanti A kurang B merupakan anggota dari dua Z. Lalu perkalian. Tadi A kelipatan dua, B kelipatan dua. Tentunya kalau kelipatan dua dikali kelipatan dua, nanti akan ada kelipatan empat. Ya, kelipatan empat itu juga merupakan kelipatan dua. Jadi A kali B juga merupakan anggota dari dua Z. Ya, berdasarkan teorema tadi, maka dua Z merupakan subring dari Z. Dan secara umum untuk NZ ya, N-nya mau berapapun di sini bilangan bulat yang lebih besar dari atau sama dengan satu adalah subring dari Z. Oke, dari contoh ini bisa dipahami Bapak Ibu atau ada yang ingin tanyakan?
Baik, tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita Ya, lanjut ini sampai lanjut saja habis. Pak. Ya. Mungkin nanti Gimana Pak pas Rodi? apa nih? Ya lanjut aja. Eh, Mungkin lebih jelas nanti kalau ada seperti contoh soal gitu kan. Mungkin Ya, Pak, untuk ini minggu izin berikutnya. Pak, saya lagi di perjalanan, jadi pakai HP ya Pak, Zoom-nya sama off-cam. Soalnya pakai motor Pak. iya Bu Lina, ya Bu Lina. Hati-hati Bu Lina. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu ya. Pak, saya juga Pak untuk camp kami lagi kegiatan untuk persiapan hari apa namanya hari hari Senin Dengan sama siapa ya? Ibu Bu Lina ya. dengan Ibu Siska Pak. Oh Bu Siska, Dengan ya Bu. Ibu Siska sama Ibu Lina lagi ada kegiatan untuk persiapan HGN Pak. Oh HGN ya. Ya ya. Ya, Ya. Oke izin Bu. off kamera ya Pak. Oke, ya Bu. Ya Pak. Pak Ari, Iya Pak Rodi. nanya sedikit. Boleh boleh Pak. Jadi kalau lihat tadi aksioma tadi ya, aksioma ring Ya. gitu ya, Ya. itu kan ada tambah, tertutup, asosiatif, distributif. Nah, Mm-mm. itu ya jadi sepertinya ya sama dengan operasi bilang bulat. Iya Iya, sama Pak. itu. Kalau kita konteksnya bilangan bulat ya sama seperti bilangan bulat yang diajarkan di sekolah. Kalau kita kaitkan dengan bilangan real, ya memang ya cocok dengan bilangan real. Karena bilangan Hmm, real juga merupakan suatu ring yang komutatif. Kita ambil bilangan yang lain, misalnya bilangan rasional juga cocok, Pak. hmm. Karena tadi kan Jadi ada contohnya kan di himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional, dan himpunan bilangan kompleks itu merupakan ring yang komutatif, gitu, Pak. ring komutatif. Jadi definisi ring itu tadi harus memenuhi empat aksioma itu tadi ya. Ya, kalau di dalam ring harus memenuhi empat aksioma ini. Begitu pula kalau dalam grup kan juga harus memenuhi empat aksioma grup. Dari mulai tertutup, asosiatif, punya unsur Hmm, identitas, dan juga setiap unsurnya punya input. hmm. Itu berarti. Ya, Ya, begitu Pak Rodi. ya, sepertinya mudah itu melihat aksioma. Ya, ya ini lebih mudah sih dibandingkan dengan grup. Kalau grup kan Hmm, banyak ke ini ya, apa namanya? Kalau sudah apa namanya, udah berkaitan dengan homomorfisme ya isomorfisme itu yang membuat hmm. eh, apa ya? Membuat menghayal sebenarnya Pak Rodi. Berpikir secara Oke. abstrak gitu. Jadi belajar di sekolah itu apa sifat-sifat itu tadi ya berarti mempelajari ring itu tadi berarti tentang ring. Iya benar Pak. Untuk penjumlahan dan perkalian ya Pak ya. Ya, ya, ya. Kalau misalnya di angka-angka mungkin terlihat lebih mudah. Tapi pas pindah berubah jadi simbol, nah, jadi rumit sepertinya. Karena kita kan terbiasa dengan angka-angka gitu kan. Ya terbiasa dengan angka benar Pak. Ya, terbiasa dengan angka. Berubah jadi simbol jadi kelihatan rumit jadinya. Karena mungkin kita itu apa lihat hasilnya itu kan. Di, tidak seperti biasanya. Iya Kalau benar Pak. angka kan jelas sekian itu kan. Satu tambah satu dua. Ini udah berubah sama simfoni kan terlalu banyak rangkaian. Jadi kadang nggak terasa bingung gitu. Padahal intinya hampir sama Pak. Ya kan Pak. Iya, oke oke. Itu saja. Oke Pak Rodi terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke.
Jadi ini ada contoh ya, contohnya ini merupakan bilangan kompleks ya Bapak Ibu ya. Di sini ZI katanya ya. Z dengan menggunakan imajiner. Ya, imajinernya itu eh, di suku kedua ya Bapak Ibu. Jadi ini A ditambah BI. Ya, di mana A sama B-nya itu merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat, sedangkan I-nya imajiner dengan sifat I pangkat 2 sama dengan negatif 1. Ya, kalau imajiner itu kan akar dari negatif 1 ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah negatif 1. Oke, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, ya apakah ini merupakan suatu ring? Nah, itu ya. Ya, ini bilangan kompleks ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu kita ambil dua buah unsur. Katakanlah unsurnya adalah X dan Y yang merupakan anggota dari ZI. Ya. Maka X itu bisa ditulis sebagai A tambah BI dan Y itu bisa ditulis sebagai C tambah DI ya. Jadi yang ini bisa diperluas Bapak Ibu. Ini kan hanya satu simbol aja ya, A tambah BI. Tapi ini kalau dijadikan dua unsur, boleh ditulis A tambah BI, unsur kedua menjadi C tambah DI. Kalau nanti mau ditambah unsur ketiga yaitu Z, boleh ditambah menjadi E ditambah FI. Ya, oke. Untuk beberapa ya di sini, untuk beberapa A, B, C, D anggota Z. Nah, lalu diperoleh ya dengan teorema di atas tadi, yang terakhir yang kita lihat adalah pengurangan dan perkaliannya. Nah, di pengurangannya X kurang Y yaitu A tambah BI yang pertama dikurang C tambah DI. Nah, yang bisa dikurangkan adalah ya karena ini bilangan kompleks, bilangan kompleks itu atau YI ya. Nah, ini yang pertama ini adalah bagian realnya, bagian atau bilangan real ya, bagian real. Yang ini bagian imajinernya. Ya, jadi ini real, imajiner. Ya, jadi yang bisa kita jumlahkan adalah real dengan real, kemudian imajiner dengan imajiner. Sehingga kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan yang pertama A kurang C, yang kedua yang bisa kita kurangkan yaitu B kurang D, I, ya ada I-nya di ujung. Nah, A kurang C tentu saja masih merupakan himpunan bilangan ini ya, himpunan bilangan bulat ya. Kalau A dan C bilangan bulat, tentunya pengurangannya juga himpunan bilangan bulat atau anggota dari himpunan bilangan bulat. Begitu pula kalau B dan D-nya bilangan bulat, tentu saja pengurangannya juga hasilnya bilangan bulat. Sehingga ini nanti hasil A kurang C ditambah B kurang DI itu anggota dari ZI. Nah, ini alasannya sebab A kurang C sama dengan A kurang C dan juga B kurang D anggota dari himpunan bilangan bulat Z. Begitu pula kalau yang kedua kita mau cari perkalian antara X dengan Y, ya kita kalikan saja Bapak Ibu ya, antara A tambah BI dikali dengan C tambah DI. Kalau ini kita kalikan hasilnya apa ini Bapak Ibu? AC kemudian dikali ADI kemudian ditambah lagi dengan CBI ya Bapak Ibu ya. CDI, Ditambah terakhir, oh maaf bukan ditambah ini. CIDI. Kuadrat ya ini nanti ya, ditambah BDI kuadrat ya. Oh, BDI kuadrat. BDI kuadrat. BDI. Nah, PDI. I kuadrat ini hasilnya tadi negatif 1, benar ya Bapak Ibu ya? I kuadrat yang ini Iya, negatif 1. iya, Berarti kalau negatif 1 ini negatif BD jadinya ya Bapak Ibu ya. negatif BD. Ya, Iya, berarti ini nanti AC dikurang BD. Itu ya Bapak AC Ibu. dalam kurung Ini ya.
Kemudian kita tambah dengan di sini ada Ditambah AD ditambah CB. AD plus CB Nah, I. oke. Nah, kalau tadi kita hasil pengurangan antara dua bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat, maka kalau perkalian bilangan bulat, hasilnya bulat ya, Bapak Ibu ya. Perkalian dari dua buah bilangan bulat, tentunya hasilnya bilangan bulat. AC bilangan bulat, tentu saja BD nanti bilangan bulat. Jadi pengurangan antara AC dan BD hasilnya bilangan bulat. Begitu pula AD bilangan bulat ya, masing-masing dikalikan hasilnya bilangan bulat. Begitu pula CB, C dan B bilangan bulat, perkaliannya bilangan bulat, dan penjumlahannya tentu saja bilangan bulat. Maka ini nanti adalah anggota dari ZI juga. ZI. Karena dari AC ya kurang BD dan juga AD tambah BC atau CB ya ini merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya karena dua aksioma ini terpenuhi ya di teorema itu, maka teorema itu menjamin bahwasanya bilangan kompleks merupakan suatu ring. Oke, bisa saya hapus Bapak Ibu atau ada yang mau ditanya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, ini sekitar Pak. Ya, Pak. Oke, saya hapus ya Bapak Ibu. Nah, ini tambah lagi ada istilah lain ya, bahwa ZI adalah ring Gaussian. Nah, ini dia. Istilah yang perlu Bapak Ibu ingat ya, ini adalah ring Gaussian. Oke. Nah, sama dengan ini. Kalau himpunan Q akar 2, ini kan A tambah B akar 2 ya Bapak Ibu. Nah, kalau diambil dua unsur X, Y anggota Q akar 2, misalnya X adalah A tambah B akar 2, dan Y-nya adalah C tambah D akar 2, untuk beberapa A, B, C, D anggota dari Q. Maka diperoleh pengurangannya atau selisih ya. Tapi nggak bisa kita sebut selisih ya Bapak Ibu ya. Pengurangan lah ya. Kalau selisih harga mutlak nanti ya. Oke. Pengurangan antara X dengan Y sama dengan A tambah B akar 2 dikurang C tambah D akar 2. Sama seperti tadi ya. Yang bisa kita kurangkan di sini adalah yang bilangan bulat dengan bulat. Nah, kalau yang ini kan B akar 2 dengan D akar 2 itu sendiri nanti pengurangannya. Sehingga diperoleh A kurang C ditambah di sini B kurang D akar 2. Nah, ini anggota dari Q akar 2. Kenapa? Karena A kurang C dan juga B kurang D ini merupakan anggota dari himpunan Q, himpunan bilangan rasional. Sedangkan akar 2 itu kan irasional ya Bapak Ibu. Lalu perkaliannya X kali Y. Nah, perkaliannya berarti kita kalikan aja A tambah B akar 2 dengan C tambah D akar 2. Perkalian biasa hasilnya adalah ya di sini ada AC nanti ya kan, kemudian ada AD akar 2, ada AB akar 2, kemudian kalau B akar 2 dikali D akar 2 ini hasilnya adalah 2 BD ya Bapak Ibu ya. Sehingga yang tidak punya akar 2 di sini adalah AC dengan 2 BD. Ya, ini kita jumlahkan, kemudian ada AD akar 2 dengan BC akar 2. Nah, itu kita satukan juga AD tambah BC. Nah, karena AC tambah 2 BD ini anggota dari himpunan bilangan rasional dan juga AD tambah BC juga merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional, maka bentuk ini merupakan anggota dari Q akar 2. Jadi katanya di sini Q akar 2 adalah subring dari R.
Bisa ya Bapak Ibu ya untuk mengecek subring? Apa? Bisa ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, untuk yang itu di ini aja Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Yang bukan contoh, ini latihan. Ya. Nomor satu itu S-nya adalah A tambah B akar 3 katanya ya. Di mana Ya. A dan B-nya anggota dari Z. Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real sebagaimana biasa, apakah ini suatu ring? Nah, itu ya. Apakah S-nya suatu ring? Nah, ya ini dicek dulu apakah ini ring. Jadi pertama apakah ini grup? Nah, itu ya. Terus grupnya apakah komutatif? Nah, kalau grupnya sudah komutatif, maka aksioma pertama di ring terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah dia tertutup terhadap operasi perkalian? Nah, kalau tertutup, terpenuhi dua. Kemudian apakah asosiatif terhadap operasi perkalian? Yang terakhir, apakah bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian? Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Untuk mengeceknya, atau mau dicek dulu, silakan dicek Bapak Ibu. Kalau grupnya ini grup enggak ya kalau operasinya penjumlahannya Bapak Ibu? Kalau tadi A tambah B akar 2 grup ya. A tambah B akar 2. Kalau ini kita jumlahkan ya. Misalnya kita ambil dua unsur X, Y anggota dari S ya. Di mana nanti X-nya adalah A tambah B akar 3. Y-nya B tambah akar 3. Yang kedua-duanya ini AB. Maaf, bukan B tambah akar 3 ini. C ya, maaf ya, C. Udah AB, ini C tambah D akar 3. Di mana AB, CD anggota dari Z. Anggota dari himpunan bilangan bulat Z. Kalau kita jumlahkan ini, tentu saja masih merupakan anggota dari S ya, Ibu ya. Masih bentuknya ada A tambah B akar 3, bentuknya seperti ini. Ya. Nanti kalau kita jumlahkan kan A tambah C ditambah dalam kurung BD akar 3 gitu ya. Maaf, bukan BD, B tambah D akar 3. Bersifat tertutup, kemudian asosiatif ya, kemudian apakah punya unsur identitas ya. Ya, unsur identitasnya adalah 0 ya Bapak Ibu ya. Itu terpenuhi jika A dan B-nya sama-sama 0. Kemudian apakah setiap unsurnya punya inverse? Ya jelas punya inverse. Kalau A tambah B akar 3, tentu saja inverse-nya adalah negatif A dikurang B akar 3. Ya, itu punya inverse ya. Kemudian berarti S itu merupakan grup, kemudian apakah grup komutatif? Ya, kalau ini kita jumlahkan X tambah Y, apakah sama dengan Y tambah X? Ya, pasti sama ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini kita jumlahkan X tambah Y, apakah sama dengan Y tambah X? Ya, kalau kita jumlahkan A tambah C dengan C tambah A itu kan sama Bapak Ibu ya. Kemudian B tambah D dengan D tambah B nanti sama. Maka ini terpenuhi, ini komutatif ya. Komutatif terhadap penjumlahan. Sehingga teorem aksioma pertama terpenuhi yaitu merupakan grup komutatif terhadap operasi penjumlahan.
Lalu aksioma kedua, apakah tertutup terhadap operasi perkalian? Nah, kalau kita ambil dua unsur seperti ini, kalau kita kalikan ya A tambah B akar 3, kita kali dengan C tambah D akar 3, ini akan menjadi AC, kemudian ditambah 3BD, ya Pak Ibu ya. Kemudian ditambah mana nih AD tambah BC akar 3. Nah, bentuknya ini masih sama seperti yang bentuk semula. Ya, ini juga merupakan anggota S. Ya, ini berarti dia akan tertutup ya terhadap operasi perkalian ya. Tertutup terhadap operasi perkalian. Oke, bentuknya masih sama ya. Kemudian, apalagi tadi syaratnya? Apakah berlaku sifat asosiatif? Nanti akan berlaku sifat asosiatif bisa diambil 3 unsur. Ya, kalau ini 2 unsur, kalau tambah satu lagi mungkin bisa ditulis E tambah F akar 3. Nanti kalau dioperasikan secara asosiatif, hasilnya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Oke, lalu distributif ya. Nah, kalau distributif berarti ada 3 unsur juga ya. Nah, itu bisa dicek nanti misalnya ada unsur A tambah B akar 3 dikali dengan ya. Di sini ada perkalian antara C tambah D akar 3 dikali dengan E tambah apa ini? Tambah F akar 3 ya. Maaf, akar 3. F akar 3. Nah, kalau seperti ini, ya ini kalau kita kalikan yang ini, kemudian lalu kita kalikan dengan ini, apakah sama nanti dengan yang ini? Misalnya A tambah B akar 3, kita kali dengan C tambah D akar 3, ditambah A tambah B akar 3, kali dengan E tambah F akar 3. Ya, oh, maaf, ini kurungnya kelebihan 1. Ya, apakah sama dengan yang ini hasilnya? Nah, tentu saja sama ya ini. Ini sama nantinya. Ya, bentuknya tadi kan gini ya. Kalau ada 3 unsur X dikali Y tambah Z, itu sama dengan XY tambah XZ. Gitu ya. Kemudian kalau Y tambah Z kali X, ini yang satu lagi. Ini distributif kiri, yang ini distributif kanan ya. Adalah YX ya, maaf, YX ditambah ZX. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa dicari ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Kalau ada yang ingin tanyakan tentang ring dan subring, Jadi sebelum kita Pak, lanjut Pak. Ya Pak Rodi. jadi kalau dia itu ring harus memenuhi 4 aksioma tadi itu ya. Iya benar Pak. Kalau Harus dia tidak memenuhi memenuhi, tempatnya. berarti kalau satu saja tidak memenuhi, berarti bukan ring, Bukan ring. berarti ya. Iya bukan ring. Berarti maksudnya ada nggak ya soal-soal mungkin yang agak serupa gitu? Dia tidak memenuhi salah satu gitu. Jadi penasaran. Saya kalau lihat Oh, bentuk-bentukannya kayaknya eh, dengan soal-soal yang ring ini, semua ya. kayaknya ring semua. Oh iya, iya, iya. Apakah bakal ada soal yang berbeda dia bukan ring gitu. Tapi kalau misalnya satu udah satu dua tiga ini kayaknya empat bakal memenuhi juga gitu ya.
Coba kita lihat yang Biasanya ada, Pak. ya biasanya. Biasanya ada ya. Tapi Oke, tadi itu kita lihat balik yang lagi. ini, Pak. Pak Rodi. Hah? Ini saya hapus dulu ya. Yang ini udah aman ya tadi ya. Ya, Ya. Ya, Pak. Coba kita lihat yang nomor tadi 3 ini. apa sedikit Pak Ari? Tadi kan Ya. sebelumnya tadi ada kata yang sebelumnya tadi Pak Ari bilang A kali B sama dengan B kali A itu. Tapi ada Ya, kalian tidak selalu sama komutatif. gitu. Oh, itu matriks, matriks, Pak. Oh, matrix ya. Oh Matriks. iya. Matriks itu tidak selalu sama antara Oh iya, ya. A kali B. Misalnya matriks pertama kali matriks kedua itu tidak Oh, selalu sama dengan oh B gitu ya, ya, ya. kali A. Jadi secara Oh, umum ini tidak sama secara umum. Tapi ada kayak kalanya soal matriks khusus ya, sama gitu matriks ya. khusus ya. Kita kalau ada matriks khusus ya, tertentu aja, Pak ya, Hmm, yang nanti akan terpenuhi A kali B sama dengan B kali A. Ini khusus ya. hmm. Tapi di matriks khusus. Tapi kalau secara umum tidak berlaku. Seperti itu ya, Pak. Nah, kalau kita lihat yang Iya, nomor iya. 3 ini, Pak, Nomor 3 ini ya Bapak kayaknya. Ibu ya, nomor 3. Ini bukan ring nantinya, Bapak Ibu. Kalau di Iya. penjumlahan ya ini grup. Kalau penjumlahan ini nanti grup, Bapak Ibu. Tapi kalau di ring, misalnya ini kita ambil unsurnya yang pertama ya X, Y, anggota dari S ya, misalnya. X-nya kita tuliskan lah ya, X-nya itu adalah matriks ya, karena matriks ini 2 kali 2. Ini sama ya AB0A, tapi yang Y-nya kita ambil yang C ya, pakai variabelnya C. CD 0C ya, Bapak Ibu ya. Yang jelas kalau di sini sama, kita ini juga sama ya Bapak Ibu. AA yang ini CC. Kemudian di sini 0, di sini 0 semua. Itu ya Bapak Ibu. Oke, saya hapus ya. Oke. Berarti untuk Ini kalau kasus-kasus yang kita kalikan, Bapak Ibu, nah, apakah ini masih merupakan anggota dari S? Nah, itu yang penting ya. Kita kalikan. Di sini A, B. Ini ini langsung kalau kita langsung kali, kita tulis saja dulu ya Bapak Ibu ya. Ini CD. Kalau perkalian matriks kan baris kali kolom ya Bapak Ibu. Masih ingat ya? Walaupun di SMP mungkin belum ada matriks ya. Nggak ada yang materi matriks Bapak Ibu. Ini perkalian antara baris kali SMA kolom. matriks. SMA ya. Iya, Oke, Pak. kita tulis kembali ini baris kali kolom. Ya, baris pertama kali kolom pertama. Hasilnya yaitu A kali C ditambah B kali 0. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian baris pertama kali kolom kedua ada AD kali tambah B kali C. Sekarang baris kedua kali kolom pertama ada 0 kali C, ada C kali 0. Tapi mungkin sama ini ya. Coba kita lihat ya. 0 kali C tambah 0, A kali 0 ya. Kemudian sama ini Bapak Ibu. Berarti ini juga ini ya, apa namanya tadi? Ring juga ini nanti Bapak Ibu. Kita coba. Kemudian apa ini? Ini 0 kali 0 ditambah A kali C. Maaf, 0 kali D ya. 0 kali D ditambah A kali C. Ya. Hasilnya ya sama bentuknya Bapak Ibu. Di atasnya itu AC, ini AD tambah BC, ini 0, ini AC. Iya, bentuknya masih sama Bapak Ibu. Diagonalnya sama, ini 0. Berarti nanti ini masih sama Bapak Ibu. Masih merupakan ring. Berarti bukan ini contohnya. Ya.
Coba nanti saya cek dulu, Pak Ibu. Mungkin harusnya ada contoh. Ya, ini tetap tertutup ya terhadap operasi perkalian ya, Bapak Ibu. Nanti ya mungkin nanti akan ditemui ya, Bapak Ibu. Dari yang bukan ring ini memang agak susah juga ya. Tapi nanti akan ditemui juga, Bapak Ibu. Ya, dengan operasi penjumlahan dan juga perkalian. Kalau ini masih ya, masih merupakan ring. Oke ya, Bapak Ibu, Pak Rodi, gimana Pak Rodi? Iya, Pak. Mungkin di soal-soal yang lain ya, tapi nampaknya dia itu bukan ring, mungkin seperti soal-soal metrik inilah. Iya, biasanya soal-soal yang matris ini yang Ya, eh, apa namanya mengarah ke situ atau nanti ya. dikaitkan dengan soal yang modifikasi ke trigonometri mungkin Pak. Terus Kalau juga ini ini Mas kan, 1, 2, 3 ya, juga masih ring ini. ya. Terus juga untuk yang apa namanya, pembuktiannya itu kalau lihat soalnya kan katanya terhadap operasi tambah dan perkalian. Berarti cuma aksioma 1 dan 2 saja. Kalau dia sudah terbukti berarti dia ring. Apa harus Enggak, empat harus aksioma semuanya. itu? Harus Itu. semuanya. Semuanya Pak. Oh gitu. Jadi Asosiatifnya kampanye harus memenuhi itu. Maksudnya kemungkinan ya. kalau dia aksioma 1 dan aksioma 2 terpenuhi, ya kemungkinan kan 3 dan 4 dia akan terpenuhi. Ya, Tapi kalau ada kemungkinan. ya, kalau dia udah aksioma 1 tidak memenuhi atau aksioma 2 tidak terpenuhi, berarti untuk berikutnya nggak usah dibuktikan lagi. Oh, enggak Dia juga berarti Pak, bukan harus harus ring. dicek. Ini tadi Oh, saya karena mencari ini kan, oh ini oh bekerjanya jadi sudah ya. tutup di sini. Ini juga anggota Hmm, dari himpunan S gitu ya Pak. oh ya ya. Nah, Jadi kalau ini anggota walaupun dari himpunan S, hmm, nantinya ini akan asosiatif di sini. oh ya Dan ya yang ya. terakhir distributif ya. Nah, Ya, distributifnya ini belum dicek. hmm, Pakai ini distributif. oh, Nah, berarti walaupun aksioma 1 2 terpenuhi, belum tentu juga nanti 3 dan 4 itu terpenuhi berarti ya. Jadi memang ya terus belum harus di belum ya belum 3 tentu gitu. Pak sebenarnya. Ini saya hanya menyimpulkan aja ini ring itu. Hmm. Tapi boleh dicek ini Bapak Ibu apakah nanti di sifat asosiatif dan juga distributifnya ini terpenuhi. Kalau terpenuhi ya jelas ini ring. Ini harus dibuktikan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, kalau yang ini gimana nih? Ini memenuhi nggak ini ya? Boleh dicoret-coret dulu Bapak Ibu. Apakah kalau di perkaliannya ini, kalau penjumlahan ini masuk grup ini sepertinya. Dengan operasi penjumlahan. Tapi dengan operasi perkalian, apakah masih? Nah, itu.
Ya, dengan operasi perkalian dia masih tertutup ya Bapak Ibu yang ini. Ya, oke lah. Nanti mungkin ditemukan ya di antara 1 sampai 7 ini merupakan ring. Oke, Bapak Ibu, apalagi materinya nih? Ini tentang ring dan subring tadi Bapak Ibu. Kemudian masuk daerah integral. Daerah integral atau integral domain. Nah, di sini contoh 621 himpunan Z6 dan Z5 ini merupakan suatu ring ya terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, Z6 mempunyai elemen 0 ya. Di sini Bapak Ibu ya. Z6 ini dihapus ya elemen 0-nya ya. Tapi tanpa elemen 0. Jadi elemen 0-nya itu biasanya perkalian antara 2 kali 3 ya, kemudian 3 kali 2 dan 3 kali 4 dan terakhir 4 kali 3. Ya, dengan menghapus unsur 0 maka Z5 dan Z6 nantinya merupakan suatu ring. Nah, lalu di definisi selanjutnya sebelum ke daerah integral ada namanya yaitu pembagi nol. Bila A dan B adalah dua elemen tak nol dari suatu ring R yang memenuhi A kali B sama dengan nol, maka A dan B dinamakan pembagi nol. Nah, kita lihat kembali ya. Jadi ada dua buah unsur yang bukan nol, tetapi hasil perkaliannya adalah nol. Nah, kita lihat di sini di Z6 atau di Z5 dulu. Di Z5 unsur yang bukan nol tapi perkaliannya hasilnya nol di sini tidak ada ya di Z5. Tetapi di Z6 ya di Z6 unsur yang bukan nol yaitu 1 2 3 4 5 ya dikali dengan unsur juga 1 2 3 4 5 ya. Nah, tetapi di dalam perkaliannya ada unsur nol di sini Bapak Ibu. Nol, 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 nol. Ya, ini dikatakan bahwa uh, A dan B merupakan pembagi nol. Jadi di dalam Z6, nah ini ya, pembagi nolnya yaitu unsur 2, ya karena unsur 2 dengan unsur 3 tadi dikalikan itu hasilnya 0, 3 kemudian 4. Ya. Inilah pembagi nol di dalam ring Z6. Kalau di Z12, ya, kalau di Z12 berarti yang akan menjadi 0 nantinya apa Bapak Ibu? 2 kali berapa? 6 ya Bapak Ibu ya. Benar ya? Di Z12 ini 0. Benar ya Bapak Ibu? 2 kali 6, 4 kali 3. 3 kali 4 ini 0. Kemudian 4 kali 3. Kalau 4 kali 3. kemudian 3 kali 8 ini 0. Kemudian mana lagi Bapak Ibu? 6 6 kali 2 udah, 6 kali 4 0. Kemudian 6 kali 2 ya 0. 6 kali 8 juga 0. Ada lagi? Berapa lagi? 6 kali berapa lagi Bapak Ibu? 10.
Benar ya? Bisa juga. Nah, Pak, mana lagi Pak Ibu? Barangkali ada yang terlewat nih. Kalau 2 kali 6 saja ya. 2 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 tidak kali 10. Ya, harus kali 12 ya baru 0 lagi. Kemudian 3 kali 4 12, 3 kali 8 harusnya 3 kali 12 ya. 36. Kalau 4, nah 4 mana? Oh, kurang ini Bapak Ibu. 4-nya belum ada. Jadi 4 itu kali 3 iya, 4 kali 6 iya. Ya, ini 4 kali 3, 4 kali 6, 4 kali berapa lagi Bapak Ibu? 4 kali 9 ya? Benar ya Bapak Ibu ya? Kemudian 4 kali 10 tidak, 4 kali 11 tidak. Oke, kemudian kalau 5 harus kali 12. Kalau 6 kali 4, 6 kali 8, 6 kali 10. Kemudian kalau 7 nggak ada ya. 7. 8 kali Kalau 3 4 kali kali 6. 9, 6 kali 6. 6. Oh, nggak bisa ya, Pak. 6 kali 6. 6 kali 6 boleh juga. 6 kali 6. Ya 6 kali 6, 36 ya. 36, tapi bukan modulo 12. 36. 36 modulo 12, 0 Bu. Oh, itu. Iya benar, 6 kali 6 belum masuk. Kemudian kalau 8 ada 8 kali 3 udah. 3 kali 8 sama ya. 8 kali 3, 8 kali 6, 8 kali 9 satu lagi ya. 9 juga begitu. 9 kali 4 dan 9 kali 8. 10 nggak ada ya Bapak Ibu ya. 10 kali 6 ya. 10 ya. 10 kali 6. Berarti di sini unsur pembagi nolnya ada unsur 2, kemudian unsur 3 ya, kemudian ada 4, ada 6, ada 8, ada 9 dan ada 10. Jadi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pembagi nol di Z12. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Saya hapus ya. Ya ada ini ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya, 7 unsur yang merupakan pembagi nol. Oke, lanjut. Suatu elemen tak nol R di dalam modulo N ya, di sini yang merupakan anggota dari Zn adalah suatu pembagi nol jika dan hanya jika R dan N ini tidak relatif prima. Ya, jadi untuk mengeceknya cukup menggunakan teorema ini. Coba kita cek ya Bapak Ibu ya. Yang tidak relatif prima. Tadi Z6 tadi pembagi nolnya ini adalah 2 dan 3 ya. Maaf, nolnya itu adalah 2, 3 dan 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang tidak relatif prima, ya benar. Kalau kita cek GCD 2 dengan 6 ini 2, GCD 3 dan 6 ini 3, GCD 4 dan 6 ini 2. Jadi ini bukan tidak relatif prima ya. 2, 3 dan 4 dengan 2, 3 dan 4 ya, ini dengan unsur 6 itu tidak relatif prima. Nah, kalau di Z12 berarti yang tidak relatif prima kita bisa melihat aja. Kalau 1 pasti relatif prima berarti 2.
GCD 2 dengan 12, 2. GCD 3 dengan 12, 3. GCD 4 dengan 12, 4. GCD 6 dengan 12, 6. GCD 8 dengan 12, 4 ya. GCD 9 dengan 12, 3. GCD 10 dengan 12, 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu? Halo? Pak Rodi, Bu Ulpah, Bu Solah, bisa ya? Iya, Bisa, Pak. Bisa ya? iya, iya bisa. Oke, untuk pembagi nol aman berarti ya. Nah, lalu akibatnya apa? Ring ZP di mana P-nya itu prima itu tidak mempunyai pembagi nol. Ya, kalau contohnya tadi Z5, Z5 itu tidak mempunyai pembagi nol. Karena tidak ada dua unsur di Z5 yang bila dikalikan hasilnya adalah nol. Nah, lalu ring ring Z, Q, R, C ya, di ring di himpunan bilangan bulat, rasional, real, dan juga kompleks, dan juga himpunan bilangan bulat modulo P, di mana P-nya prima, itu adalah ring tanpa unsur pembagi nol. Jadi tidak ada unsur pembagi nol di Z, Q, R, C, dan juga ZP. Jadi tidak mempunyai pembagi nol. Lalu di dalam suatu ring R katanya dalam teorema ini memenuhi hukum kanselasi ya atau pembatalan jika dan hanya jika R tidak mempunyai unsur pembagi nol. Jadi memenuhi hukum pembatalan jika dan hanya jika R-nya tidak mempunyai pembagi nol. Pembatalan itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ada dua buah ruas misalnya A tambah B sama dengan A tambah C, ya ini kan bisa kita coret A-nya ya Bapak Ibu. Ini namanya pembatalan atau kanselasi. Ya. Ataupun nanti kita bisa mengalihkannya ya dengan inpusnya ya. Di sini ada inpus kali A, di sini inpus kali A juga. Sehingga ini jadi identitas tambah B sama dengan identitas ditambah C. Hasilnya adalah B sama dengan C. Ya, ini dinamakan kanselasi ataupun pembatalan. Cancel ya, berarti gitu ya. Oke, kita push. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, pembagi nol, ya karena tadi cerita pembagi nol, di sini ada definisi tentang daerah integral. Suatu ring R dikatakan sebagai daerah integral bila yang pertama R-nya itu komutatif, ringnya komutatif, artinya udah dipenuhi aksioma ring, kemudian ditambah lagi perkalian dari dua unsurnya adalah komutatif ya, bersifat komutatif. Kemudian R mempunyai elemen satuan yaitu satu anggota R ya. Lalu R tidak mempunyai pembagi nol. R-nya tidak mempunyai pembagi nol. Sehingga contoh dari ring Z, Q, R, C, dan ZP di mana P-nya itu prima adalah sebuah daerah integral. Yang tidak mempunyai pembagi nol itu dikatakan sebagai atau salah satu syarat menjadi daerah integral. Jika terpenuhi tiga aksioma ini ya untuk daerah integral. R komutatif, R mempunyai unsur satu atau satuan, R tidak mempunyai pembagi nol. Ada ini subdomain atau subdaerah. Suatu himpunan tak kosong S dari suatu daerah integral D dinamakan subdaerah atau subdomain dari D bila S terhadap operasi yang sama sebagaimana dalam D adalah suatu daerah integral.
Jadi eh, himpunan bagian ya dari suatu himpunan yang merupakan daerah integral kalau dia memenuhi kesemua aksioma di dalam daerah integral maka dia disebut sebagai subdomain atau subdaerah. Nah, proposisi ini ya suatu himpunan bagian tak kosong S dari suatu daerah integral D adalah suatu subdaerah dari D jika dan hanya jika S-nya adalah subring dari D. Jadi cukup dicek yang pertama S-nya subring dari D, kemudian cukup dicek bahwa ada unsur satu yang merupakan anggota S, di mana satu itu juga merupakan elemen satuan di D. Ya, jadi cukup kedua sifat ini kalau sudah terpenuhi bisa kita katakan bahwa S-nya itu adalah subdaerah. Oke, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Di ZI, kemudian Q akar 2, kemudian di matriks berukuran 2 kali 2 yang unsurnya berupa bilangan real. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya minggu depan ini mungkin ke lapangan ya. Ke lapangan, ya ada ring, ada lapangan. Kemudian ada homomorfisme lagi ya, di dalam ring. Oke, baik Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau ditanya? Sampai daerah integral. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Atau sudah cukup?
Oke, jika tidak ada saya stop ya, Bapak Ibu ya. Oke, Oke, baik Bapak Ibu, mungkin cukup ya. Teman-teman kita mau dipoto-foto juga boleh Pak Rodi. iya. Kurang satu orang ya. Ya, kemana? Oh, Lina tadi ya, Pak? Oke, siap ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, bentar. Sekali lagi. Selesai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, terima kasih Pak Rodi dan Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, besok ya, Bapak Ibu. Nah, Ya, kita. terima kasih Pak. Ya, sama-sama Terima Pak kasih, Ibu. Pak. Saya Selamat pamit ya, sore. Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Saya izin live. Ya, Pak.